ya 2001 saya pindah ke corporate banking. Di situ saya pertama sebagai analis kredit, Pak. Ya. Analis kredit di situ, kemudian perubahan-perubahan organisasi, saya menjadi RM, kemudian juga departemen head di situ, kemudian menjadi senior vice president di situ atau selevel group head di situ, kemudian di 2020 ya, 2019 saya awal 2020 saya menjadi senior executive vice president atau direktur tapi tidak masuk dalam akte. Istilahnya kalau dulu direktur muda gitu ya Pak ya. Jadi levelnya sama dengan direksi cuma tidak masuk dalam akte perusahaan. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. BioSaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yaitu Ibu Susana Indah Kris Indriati. Beliau sekarang adalah Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Selamat siang, Pak Bambang. Ya, mungkin Ibu bisa cerita ketika pengalaman berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, jurusan manajemen, dan kemudian berkarir di Bank Mandiri, sampai akhirnya sekarang menjadi salah seorang direksi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Kalau lihat perjalanan karir saya lah, pengalaman dari masa kuliah di Fakultas Ekonomi Undip ya Pak ya. Ya. Memang itu dari awal Pak, sebenarnya planning saya itu memang masuk Fakultas Ekonomi dan kemudian bekerja di perusahaan atau khususnya sebenarnya di perbankan gitu Pak. Oh. Itu dari awal nih Pak. Mungkin karena kakak-kakak saya juga ada ipar saya tuh juga di bank ya, ada di BPD, kemudian ada waktu itu di bank juga, ada di BRI juga, ipar juga. Jadi ya pengen lah gitu. Nah kebetulan juga diterima di Fakultas Ekonomi Undip, jurusan manajemen, saya angkatan tahun 1984. Ini nomor genap ini Pak, dulu kan dibagi ganjil genap ya Pak ya. Iya, Kalau iya. ditanya pengalaman saya selama menjadi mahasiswi di Fakultas Ekonomi, tentu sangat sangat memberikan arti karena di situ saya belajar ilmu-ilmu dasar perekonomian yang ternyata memang di kemudian hari menjadi bekal saya untuk bekerja gitu. Ya. Jadi sebelum lulus saya tinggal nunggu waktu itu pendadaran aja. Saya udah kerja dulu nih Pak di Bank Umum Majapahit Jaya kalau Bapak dulu ingat. Itu bank awal-awal yang dilikuidasi itu Pak. Ya. Jadi masuk ke situ sambil nunggu Semarang di jalan. namanya di Bubaan.
Ya betul Pak, di Bubaan ujung itu ya Pak ya. Iya. Itu saya hampir setahun lah di situ di Bank Umum Majapahit. Sebelum lulus tuh Pak, pendadaran saya nunggu, begitu lulus, kemudian saya kerja di Bank Bali dulu Pak, Bank Bali Oh, Semarang selama 4 tahun itu di administrasi perkreditan. ya. Jadi waktu itu bareng dengan Pak Budi Gunadi. Oh, Budi Gunadi kan di Jakarta Pak. Oh, panjenengan di Semarang ya. Ya, saya di Semarang. Ya. Nah, kemudian karena saya nggak ikut saya langsung daftarnya di kantor cabang Semarang, bukan yang nasional yang di Jakarta. Jadi karena waktu itu saya melihat, waduh, kok ini karir saya kelihatannya ke depannya kurang menjanjikan gitu kan. Cita-cita saya sebenarnya waktu itu pengennya itu ambil S2. Nah, saya lihat-lihat dari pengalaman teman-teman, kemudian senior-senior itu yang bekerja di bank-bank BUMN. Nah, kebetulan saya tertarik dengan Bank Eksim karena di situ ada program pendidikan ke luar negeri, Pak. Ya. Itu cita-cita awal saya sehingga saya mendaftar di Bank Eksim dan diterima. Setelah 4 tahun di Bank Bali sampai dengan tahun 90 dari 90 sampai 94. Kemudian saya ke Jakarta mulai 94 masuk di Bank Eksim. Di Bank Eksim sama, saya sebagai account manager atau sebagai RM lah kalau sekarang ya. Itu 94, kemudian saya juga menangani khususnya waktu itu khusus untuk sebagai RM di kantor pusat di korporasi korporasi 2. Nah, itu khusus yang menangani BUMN dan kementerian gitu. Jadi dari awal saya memang sudah diperkenalkan dengan mengelola akun-akun di BUMN atau kementerian gitu. Kemudian tahun 98 itu kan mergernya Bank Mandiri dari 4 bank. Jadi saya awal merger itu di credit recovery karena waktu itu 70% asetnya Bank Mandiri itu ada di credit recovery. Sehingga memang kita fokus di situ untuk penyihatan dulu. Jadi selama itu termasuk juga Bank Mandiri tidak menerima pegawai baru, termasuk juga dalam rangka recovery. Kemudian 2 tahun setelah itu saya pindah ke corporate banking. Jadi tahun 2000 2001 saya pindah ke corporate banking. Di situ saya pertama sebagai analis kredit, Pak. Ya. Analis kredit di situ, kemudian perubahan-perubahan organisasi, saya menjadi RM, kemudian juga departemen head di situ, kemudian menjadi senior vice president di situ atau selevel group head di situ, kemudian di 2020 saya awal 2020 saya menjadi senior executive vice president atau direktur tapi tidak masuk dalam akte. Istilahnya kalau dulu direktur muda gitu ya Pak ya. Jadi levelnya sama dengan direksi cuma tidak masuk dalam akte perusahaan. Saya SEVP di commercial banking. Jadi beda dengan corporate banking nih Pak. Kalau corporate banking itu untuk korporasi besar, mana gross annual sales-nya itu di atas 2 triliun, kalau di bawah itu ada di commercial banking. Jadi saya di situ di commercial banking dari Januari sampai dengan bulan Agustus sampai dengan September awal. September saya pindah menjadi SEVP di risk management. Di risk management baru 1 bulan, kemudian ada RUPS luar biasa Bank Mandiri, saya diangkat menjadi direktur corporate banking. Jadi kalau saya lihat dari pengalaman Pak, saya memang fokus di industri perbankan. Jadi kalau
tadi kan pengalamannya nggak ada yang lain nih Pak, nggak ada perusahaan lain. Jadi di bank terus memang fokusnya saya menekuni di situ gitu. Karena saya memang pada prinsipnya dalam bekerja yang penting itu happy dulu nih Pak. Ya. Happy dengan pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita suka pasti hasilnya akan optimal. Happy dan hasilnya banyak itu ya kira-kira. Iya, hasilnya optimal kan Pak, kalau kita kerja dengan sepenuh hati gitu kan Pak. Jadi dengan pengalaman yang sudah kita dapat, tentu hasilnya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, Begitu Bu. Pak Bambang. Ya, Ibu kelihatannya juga cukup intens ya, cukup lama di corporate banking ya kelihatannya. Dari 2001 Pak. Ya, makanya. Nah, sekarang begitu Ibu menjadi direktur corporate banking, kelihatannya banyak masalah ya di nasabah-nasabah besar itu. Apa yang terjadi? Nah, gini Pak, kalau corporate banking itu kan saya kan memang menangani nasabah-nasabah korporasi besar, swasta, atau sebenarnya juga ada BUMN-nya juga Pak. BUMN yang punya kredit itu saya tangani juga. Jadi ada sekitar 400-an lah debitur. Di debitur ya Pak, kalau untuk nasabah funding kita punya sekitar 2.500-an nasabah untuk korporasi, untuk corporate banking. Nah, kalau ditanya permasalahannya selama beberapa kali bisa dikatakan krisis lah, krisis ekonomi bisa karena dari 97, 98, kemudian 2013, kemudian juga sekarang karena pandemi, itu bisa dikatakan karena dulu pengalaman di 1997, ya kan Pak. Jadi mereka lebih siap gitu Pak untuk korporasi besar, gitu kan Pak. Kalau kita lihat ya, jadi mereka sudah lebih antisipatif lah. Nah, tapi dalam pandemi ini memang pasti ada yang mengalami sedikit kesulitan likuiditas. Tetapi kan kalau mungkin Pak Bambang juga mengikuti support dari pemerintah kan sangat luar biasa ya Pak untuk pelaku bisnis baik untuk korporasi sampai dengan retail, yaitu dengan melalui OJK dengan relaksasi. Jadi kalau kita lihat mungkin dari Pak Bambang juga ngikutin apa yang dilakukan oleh Himbara, yaitu termasuk juga pasti bank-bank swasta lainnya juga melakukan restrukturisasi kredit. Kalau di Bank Mandiri kan ada sekitar 126 triliun yang harus kita restru. Posisi per September itu udah turun Pak outstanding-nya menjadi sekitar 90 triliun. Nah ini kan merupakan sinyal yang positif bahwa kalau kita lihat juga semenjak Juli Agustus itu kan perekonomian Indonesia kan mulai pulih nih dengan berbagai program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional ternyata berdampak sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ya, sebenarnya yang mau saya tanyakan itu kan dampak pandemi terhadap korporasi infrastruktur sebenarnya, yang kemudian dikabarkan mereka banyak bermasalah itu mungkin sebagian kan nasabahnya Bank Mandiri kelihatannya. Iya, kalau dampak pandemi terhadap nasabah yang bergerak di infrastruktur, kontraktor sampai dengan subkonnya, kemudian sampai vendornya berdampak, iya. Karena kan kalau terutama Pak, kalau di kita kan kebanyakan kan BUMN Pak, kontraktor BUMN karya-karya lah ya. Itu kan memang bergantung dengan APBN kan Pak. Kan Pak. Nah, kalau ini kan sudah menjadi banyak dimuat lah di media bahwa fokus pemerintah pada mulai pandemi di awal 2020 itu kan memang fokusnya untuk
menangani pandemi yang tentu biayanya enggak sedikit kan Pak, Ya, sampai ratusan triliun. Nah ini tentu menyedot, jadi beberapa itu memang proyek-proyek depending. Tapi kalau untuk yang sudah berjalan ya tetap karena kan juga ada pemberian fasilitas dari perbankan. Nah memang untuk yang kontraktor maupun subkon sampai dengan yang kelas SMI, small enterprise medium itu Pak, small medium enterprise itu kita melakukan restru Pak, karena kan secara di OJK pun diperbolehkan karena pandemi impact-nya itu Pak. ya, Jadi kita memang tetap menjaga mereka dalam artian supaya tetap nantinya dapat tetap going concern lah. Jadi tetap usahanya tetap dapat berjalan dengan baik. ya. Kalau ditanya iya memang, tetapi sekarang mereka sudah mulai pulih lagi Pak. Terbukti kan proyek-proyek juga sudah mulai jalan lagi gitu. Ya, nah memang sekarang apalagi pandemi juga sudah mulai membaik. Harapan kita jadi endemi ya Pak ya. Ya kan? Mulai jalan lagi pekerjaan, sehingga walaupun tadinya ada masalah tetap bisa terkelola lah gitu kira-kira ya Bu ya. Iya. Ya. Resikonya dapat kita kelola lah gitu. Nah, itu kelihatannya kan selain corporate yang infrastruktur itu kan yang besar-besar juga pertambangan. Dan di pertambangan juga kelihatannya juga ada masalah sekarang kelihatannya. Itu kelihatan nggak Bu dampaknya di Bank Mandiri? Pak, kalau pertambangan Pak, Ya, terus terang kalau dari angka kami Pak, pertambangan kan kalau komoditi kan malah justru lagi bagus Pak, ya, ya kan? Seperti batu bara nah, harganya kan di bagus. atas $200 kan per tonnya gitu kan. Ya, Kemudian timah, kebetulan kan timah juga nikel gitu kan Pak. ya. Itu kan lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau Bapak tanya nasabah yang di pertambangan, mereka happy aja Pak. Di pandemi ini justru happy kan gitu kan. Pertanyaan saya kan menyangkut sekarang kan nggak boleh ekspor itu batu bara itu. Ya karena kan gini, kan memang angkanya di luar lagi bagus kan Pak, Ya, $200 karena ada perang antara Cina dan Australia. Australia itu kan memang eksportir batu bara besar juga ya, China. Nah, itu karena Australia nggak ekspor ke sana diganti Indonesia kan Pak. Nah, ya, itu kan harganya bagus $200, tetapi kalau di internal, di lokal, di dalam negeri, itu kan dengan harga PLN kan ya, $70 maksimal kan. Ya pasti semuanya sehingga akhirnya PLN kesulitan untuk dapat supply batu bara sehingga ya takutlah Pak kita kan power plant di kita itu kan masih 80% dari ini Pak batu bara gitu kan. ya. Nah kalau nggak ada supply batu bara dikhawatirkan nanti kita nggak bisa ngomong gini Pak karena listrik nggak ada. Jadi kalau begitu mungkin terganggunya bukan mempersulit keuangannya, tetapi hanya mempersedikit keuntungannya, kira-kira gitu ya. Iya, mengurangi lah Pak untuk bangsa dan negara, Iya. kemaslahatan banyak orang gitu. Iya. Ya. Nah, sekarang kan juga Bank Mandiri ini mulai juga melayani nasabah kecil, menengah, retail, wholesale. Nah, itu membuat komposisinya dengan yang corporate banking itu menjadi seperti apa? Menjadi lebih kecil atau seperti apa? Oh gini Pak, dari dulu khususnya kalau Himbara itu kan punya istilahnya punya
tugas khusus karena bank BUMN ya kan milik pemerintah itu kan dari dulu nih Pak sebenarnya punya tugas khusus untuk juga menyalurkan kredit ke UMKM ya kan Pak. Nah, itu porsinya itu harusnya 20% dari total exposure bank gitu. Nah, ini dijalankan juga dari dulu. Nah, kalau kita lihat mungkin Bapak juga baca sekarang Kementerian BUMN itu memberikan fokus bisnis ke Himbara atau himpunan bank-bank BUMN milik negara ya. Itu katakanlah seperti BRI, itu fokus bisnisnya ke pembiayaan ke UMKM. Kemudian BNI itu fokus bisnisnya ke internasional. Jadi nanti menjadi international banking, dia akan buka banyak kantor cabang di luar negeri. Kemudian kalau BTN itu di kepemilikan rumah, Pak, kredit kepemilikan rumah atau KPR. Nah, Bank Mandiri sesuai dengan sejarahnya nih Pak, merger dari 4 bank itu memang dari dulu fokus bisnisnya di korporasi atau di perusahaan-perusahaan besar. Nah, Bank Mandiri itu fokus bisnisnya itu di korporasi, Pak. Jadi memang komposisinya itu akan terjaga range-nya tuh 60-40. Jadi 60% untuk ke wholesale-nya, kemudian 40% itu ke bisnis retail. Kalau nanti Bapak lihat di laporan keuangan Bank Mandiri pun seperti itu. Meskipun mungkin kalau kita lihat di posisi September ya Pak yang terakhir keluar itu kan masih 65-35 sekitar range itulah Pak. 65 60 65 35 40 gitu Pak. Di range itu Pak. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Ya, saya mendapat cerita dari Pak Budi Gunadi sedikit bahwa bisnis Bank Mandiri itu ternyata tidak hanya perbankan tapi juga asuransi. Yeah. Katanya asuransinya juga cukup besar itu sebenarnya di situ. Nah, yang saya tanyakan ini kan ini sebagai korporasi besar bahkan asetnya mungkin ya sekarang tertinggi di antara bank-bank BUMN. Pasti kan pemerintah juga mengharapkan atau negara mengharapkan dividen yang juga besar. Nah, sekarang setelah pandemi, kira-kira 2022 itu seberapa besar targetnya itu? Ya kalau Pak, kalau dari target, maksudnya pembagian dividennya ya Pak ya? Ya. Nah kalau itu harus ditanyakan ke Kementerian BUMN Pak, karena itu biasa kan atas perintah dari pemegang saham kan Pak, berapa pembagiannya gitu kan. Tetapi kalau sebagai gambaran aja, kalau tahun kemarin itu 60% Pak, kita bagi dividen gitu. 60%, tapi kalau tahun ini belum ada keputusan kan Pak. Biasanya nanti di bulan Maret itu biasanya ke seluruh bank kan melakukan RUPS. Ya kan Pak, RUPS di situ termasuk nanti pembagian dividennya berapa itu baru ditentukan nanti di bulan Maret Pak tahun ini. Gitu. Atau Bu Susana sebagai perbandingan aja, apakah Bank Mandiri itu setiap tahunnya dividennya paling tinggi di antara bank-bank BUMN? Enggak juga sih Pak. Enggak juga. Kalau tahun kemarin memang tinggi dibanding BNI ya Pak. Tapi kan gini, pemerintah kan juga tetap harus menjaga masing-masing bank dalam artian laba itu kan memang untuk meningkatkan bisnisnya juga kan, untuk menambah modal capital bagi bank. Nah itu kan penting juga untuk kita menjaga performance keuangan masing-masing. Jadi saya yakin bahwa pemerintah pun dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan pun itu pasti akan mempertimbangkan hal tersebut. Jadi enggak serta-merta harus 60%, harus 70%, enggak Pak. Jadi tetap kita juga diajak diskusi karena planning, katakanlah planning mandiri tahun ini seperti apa, kemudian
sampai dengan tahun depan seperti apa supaya dengan katakanlah dari hasil usaha tahun kemarin misalnya 2021 itu bisa untuk mengembangkan bisnis di tahun ini. Gitu, Pak. Baik, Bu, sekarang ini agak khusus pertanyaannya, karena Ibu seorang perempuan, maka pertanyaan saya, bagaimana merintis karir di dunia perbankan? Ya, kalau lihat tugas-tugas pekerjaannya kan tantangannya sama saja lah, gitu ya, dengan laki-laki kan sama saja pengalaman Ibu. Memang sekarang wakil dirutnya Bank Mandiri kalau nggak salah juga perempuan ya. Iya, Bu Alexandra. Tetapi kalau saya tidak salah kok belum pernah ada yang jadi dirut ya. Maksud saya apa yang terjadi di dalam merintis karir itu? Kenapa, Pak? Apa yang terjadi persaingannya atau mungkin hambatan-hambatannya dan sebagainya? Kalau dari pengalaman saya nih Pak, Ya, saya kan gini, bisa dikatakan sebagian besar karir saya kan ada di Bank Mandiri Pak. ya, Di awal gitu kan Pak, dari tahun 98 lah merger, kemudian secara legal itu 99 merger itu sampai sekarang. Kalau saya melihat itu nggak ada perbedaan gender dalam artian untuk karir ya Pak ya. ya, Jadi punya kesempatan yang sama itu Pak, dalam artian kita punya kemampuan, kapabilitas yang sama, kemudian juga punya kesempatan yang sama. Memang harus diakui kalau dengan perempuan itu juga sampai dengan saat ini di tim saya pun masih ada nih biasanya lebih bukan karena kemampuan ya Pak, tapi lebih karena keluarga. Jadi kadang ada yang mau diangkat ini enggak, saya fokus membesarkan anak gitu kan. Ada juga dan itu harus kita terima juga kan, kita accept juga ada hal-hal seperti itu. Tetapi kalau secara organisasi untuk pengembangan karir sama, Pak. ya, Jadi kita pun di region atau di wilayah, kepala wilayah Semarang itu kan perempuan, Bu Desi, ya. ya kan Pak. Memang kadang kalau perempuan kan keterbatasan nggak bisa pindah sana sini kan, ya kan. Kalau saya kebetulan, saya kan memang memilihnya dulu waktu masuk memang di korporasi. Memang perhitungan saya waktu itu kalau korporasi di BUMN selalu di kantor pusat Pak, nggak pernah di wilayah-wilayah kan Pak. Jadi ya nggak pernah pindah, kantornya tetap di sini aja dari tahun 98, 94 dari Bank Eksim sampai sekarang saya kantornya di sini di Gatot Subroto ini, di Plaza Mandiri. Jadi kalau belum ada dirut yang dari perempuan, itu hanya soal nasib gitu aja kira-kira ya? Iya, ini kehendak dari Tuhan lah. Karena sama lah. Ya, Kalau saya kira seperti Bu Alexandra yang sekarang Wadirut, itu kemungkinan besar menjadi dirut itu kemungkinan besar. ya. Jadi Ya. mudah-mudahan suatu Iya. saat nanti. Iya, betul Pak. Baik Bu, saya banyak mewawancarai para eksekutif bank yang berasal dari macam-macam pendidikannya. Ada yang peternakan, ada yang teknik nuklir, ada yang teknik kimia, ada yang fisika, macam-macam. Tapi Ibu yang lurus ini kelihatannya dari jurusan manajemen. Dengan pendidikan ya Pak. Pertanyaan saya, seberapa besar sebenarnya bekal-bekal yang disiapkan pada waktu kuliah itu bermanfaat untuk meniti karir? Sangat-sangat bermanfaat Pak. Ya. Karena itu ilmu-ilmu dasar kita dapat semua tuh waktu kita kuliah lah. Dari katakanlah yang ini ya, maksudnya di sumber daya manusianya. Kalau manajemen kan ada tuh pendidikan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia,
kita dapat untuk memanage tim kita kan Pak. Kalau di manajemennya udah pastilah itu mau dari produk mix atau bauran produk, bauran pemasaran, semuanya kita dapat di waktu saya kuliah nih. Kemudian juga akuntansi udah pastilah itu kita dapat juga. Kemudian juga tentu selain kuliah waktu itu saya juga melengkapi dengan ilmu-ilmu leadership. Jadi saya ikut organisasi, kemudian juga saya waktu itu ikut organisasi di luar kampus ya Pak. Jadi itu yang membekali saya untuk bisa berorganisasi secara ada teori-teorinya lah Pak, supaya belajar juga ilmu organisasi. Jadi kalau Pak Bambang nanya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap karir, ya tentu sangat besar lah. Itu dasar pendidikan saya untuk saya bekerja lebih ini. Setelah bekerja memang pasti akan dilengkapi kan. Kalau dasar-dasar ilmu ekonomi udah dapat, tinggal nambahin ilmu perbankannya. Nah itu waktu saya masuk di Bank Eksim pun saya juga dapat pendidikan selama 1 tahun untuk ilmu perbankannya. Seperti itu Pak. Nah setelah itu ya dari pekerja lah, dari pengalaman dari bekerja, dari training-training yang didapat, itu ya yang semakin melengkapi kita dalam berkarir. Iya. Baik, terakhir Bu, mungkin ada saran ya setelah menjalani karir panjang, punya banyak pengalaman, mungkin ada saran untuk institusi, untuk fakultas, mungkin apa yang harus dilakukan supaya mempersiapkan mahasiswa ini dengan lebih baik, atau mungkin ada saran untuk para mahasiswa yang masih belajar, pada alumni baru yang baru akan memilih-milih merintis karir ini, apa yang harus mereka lakukan, apa yang institusi harus lakukan, apa yang harus mahasiswa lakukan, dan para alumni baru ini lakukan. Silakan Bu. Ya, pertama ke institusi ya Pak ya. Ya. Ini kita sebenarnya sharing aja. Kalau saya nggak tahu yang sekarang seperti apa, karena kalau saya dengar bisa digantikan dengan SKS. Tetapi kalau dulu kan kita ada apa tuh Pak? Magang. Apa? Magang bukan? Bukan magang Pak, yang ke daerah-daerah itu apa Pak? Oh, KKN. Nah, ya. Kalau menurut saya Pak, KKN itu sangat-sangat bagus. Dalam artian kita kan istilahnya kalau orang berpendidikan itu kan ada di menara gading ya Pak ya. Ya kan maksudnya punya kesempatan yang lebih dibanding saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, dengan kita KKN kita bisa lebih punya empati, punya rasa sosial yang tinggi terhadap kalangan yang tidak seperti kita gitu. Jadi kita di situ banyak belajar, kalau saya ya, banyak belajar memahami gimana sih nelayan hidupnya, kemudian harapan-harapan mereka terhadap untuk keluarganya dan sebagainya, itu membekali saya untuk dalam bekerja pun itu enggak egois gitu Pak. Jadi lebih memahami orang lain gitu. Dan itu sangat bagus kalau menurut saya KKN itu ya. Nah, itu untuk institusi. Kemudian juga mungkin untuk kuliah itu Pak, mungkin ada juga kewajiban untuk magang gitu Pak. Ini kan penting untuk mereka mempersiapkan. Jadi kayak kita dulu kan begitu lulus tiba-tiba, aduh mau kemana nih, bingung gitu kan Pak. Seperti itu kan. Jadi kalau sudah dibiasakan dulu untuk bekerja itu seperti apa, kemudian cara berelasi dengan peer-nya itu seperti apa, dengan koleganya seperti itu. Nah, itu untuk yang institusi. Kalau untuk mahasiswa nih Pak, kalau saya sih jangan hanya kuliah aja gitu. Kan ilmu kan bisa dapat dari mana. Jadi mungkin harus banyak-banyak berorganisasi di kampus, di luar kampus, kegiatan sosial di masyarakat. Itu benar-benar akan melengkapi seorang mahasiswa itu menjadi lebih tough dan lebih siap untuk bekerja gitu. Nah, kemudian kalau saya dulu Pak, untuk mempersiapkan itu memang dari awal saya persiapkan. Saya setelah lulus
saya harus bisa bekerja di sini gitu. Jadi memang sudah di-planning, jadi enggak tiba-tiba lulus baru bingung, saya mau kemana ya, enggak seperti itu. Iya. Jadi hidup tetap harus di-planning gitu kan Pak. Ya, kita harus mem-planning dulu, kita tuh pengennya kemana gitu. Ya. Misalnya kalau anak-anak sekarang kan pengennya ke ini kan Pak, ke startup company gitu kan. Startup, nah itu kan harus, nanti karirnya harus seperti apa, kemudian ke depannya apakah harus punya perusahaan sendiri kan gitu kan Pak. Apakah dengan nanti barengan dengan teman-teman misalnya kalau pengen usaha sendiri. Nah itu tetap harus di-planning jauh-jauh hari. Toh kan kita juga dapat ilmunya kan waktu kuliah kan, bagaimana kita mem-planning bisnis plan seperti apa dan sebagainya, keuangan dan sebagainya. Saya kira waktu kuliah itu banyak sekali ilmu yang kita dapat yang melengkapi kita mempersiapkan masa depan kita masing-masing. Ya. Satu Itu. lagi pertanyaan saya, keberanian penting apa tidak? Sangat penting, Pak. Tapi keberanian sangat penting, Pak. Tetapi tetap harus memperhitungkan, mempertimbangkan segala aspek lah, Pak. Ya kan, Pak? Kalau saya misalnya kan punya kewenangan dan tanggung jawab misalnya memutus kredit sampai bisa dikatakan triliunan rupiah. Pertama memang harus ada keberanian, Pak, tetapi tentu didukung oleh ilmu yang kita dapat, pengalaman dan sebagainya. Dan menghitung risikonya, Pak, yang penting. Balik nggak itu kredit yang kita kasih gitu kan, Pak. Jadi keberanian tetaplah. Ambil risiko tetap harus ada untuk seorang leader. Harus berani ambil risiko. Hanya risikonya kita minimalisir seminim mungkin, Pak. Kita minimalisir. Kalkulasi. Iya, haruslah hitung-hitungannya dalam arti semuanya harus ada lah, Pak. Ya. Baik, menarik sekali Ibu Indah, Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri. Menarik sekali apa yang disampaikan, mudah-mudahan memberi inspirasi kepada generasi muda dan bisa menjadi rujukan memplanning kemana kita mau pergi dan persiapan apa yang diperlukan. Nah, itulah yang, tapi kemudian juga harus mempunyai keberanian sambil menghitung kemungkinan dan risikonya. Begitu Bu ya? Iya Pak. Baik, terima kasih sekali Bu. Mudah-mudahan terus sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.